Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menjadi viral, 270 triliun yang dikorupsi oleh mereka-mereka begitu kan ya. Jadi aneh ya sekarang ini, kenapa yang dituduh sana sini, dicap sana sini begitu ke orang-orang Yaman begitu kan. Sedangkan orang-orang mereka yang terus menerus korupsi di bangsa kita, belanjanya di Eropa, kentutnya di Australia, ya, kencingnya di Prancis, ya, terus kemudian shoppingnya di Eropa begitu kan. Tapi nyolong uangnya, korupsinya di Indonesia begitu. Itu sudah jelas di situ begitu kan. Maka kita sebagai rakyat Indonesia sebenarnya cukup menjadi prihatin sebenarnya kepada orang-orang mereka. Karena apa? Karena pada hakikatnya mereka selama 7 tahun katanya mereka menikmati hasil uang korupsi. Ini Kejagung diminta tetapkan RBS tersangka diduga ya Robert ya, bonusnya kabarnya keluarga dari negeri khawatir dibui katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan, dan bahkan mereka ya istrinya artis. Ya pamer 2 jari sana sini begitu, makan uang rakyat di situ kan. Jelas ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi kepada bangsa kita selama ini tidak baik-baik aja. Ini yang menjadi viral hari ini. Ya sudah tahulah siapa perempuan ini begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah siapapun orangnya yang kemudian mengambil uang rakyat atau korupsi begitu kan, itu adalah musuh kita bersama. Ya sok menjadi motivator. Hidup itu harus mandiri, hidup itu harus nabung, hidup itu harus sedekah ini dan itu. Tapi dibalik ini semua nyolong uang rakyat, apa gunanya juga di satu sisi begitu kan. Maka disinilah banyak para artis ya, sebagian dari mereka terus kemudian terjerat korupsi di situ begitu kan ya. Jadi kalau orang bawah banyak dijadikan hanya diberikan motivator sana sini, pada ujung-ujungnya mereka yang lakukan adalah hasil korupsi. Ya kita lihat saja sekarang ini realitasnya ya, kepada bangsa kita lihat saja. Apa yang harus kita lakukan begitu kan? Uang rakyat dikorupsi dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bagi kami adalah ketika kita melihat dengan nuansa-nuansa yang bersifat politis ya, atau dalam bersifat korupsi dan sebagainya, itu menandakan bahwa di negara Wakanda itu tidak baik-baik aja di situ begitu kan. Sedangkan rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan, bahan-bahan pokok naik, apapun naik begitu kan. Sedangkan mereka enak begitu ya, kerjanya shopping, kerjanya mereka ke luar negeri sana sini begitu kan, berdalih bisnis ini bisnis itu begitu. Tapi ujung-ujungnya merugikan uang negara sebanyak 271 triliun. Bayangkan, 270 triliun kalau diberikan kepada rakyat Indonesia, sudah makmur mereka, sejahtera begitu kan. Itu bukan angka yang ecek-ecek di situ, angka yang fantastis. Makanya sekarang ini banyak yang kemudian pamer sana sini ya. Terus kemudian belanjanya ke Eropa ya, beli beli buah aja di Australia sana begitu kan. Ya shoppingnya di Amerika, kentutnya mereka di Australia sana sini begitu ya. Pada ujung-ujungnya mereka menikmati hasil keringat pajak yang ada di Indonesia di situ begitu kan. Ujung-ujungnya mereka apa yang terjadi? Yang terjadi pamer sana sini ya. Bahkan ini ada yang mengatakan NKRI tercinta dirugikan 271 triliun ya, sipit bosku. Apakah ini Yaman? Ya, kaum anti perubahan matanya pada kemana katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Jadi saya kira bahwa hal-hal ini bukan saya membela siapa-siapa, tapi yang namanya korupsi siapapun itu harus benar-benar ditegakkan di negeri kita begitu kan. Siapapun orangnya. Ya, karena pada kenyataannya lah uang korupsi itu kan uang rakyat di situ. Ya, ini lihat saja guyonan-guyonan para para netizen begitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa apa sih bedanya ya zakat mal dengan dengan sedekah begitu kan ya. Ada yang dengan korupsi begitu kan.
dengan orang-orang kaya maksudnya begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan realitas ini begitu kan ya, banyak yang mengatakan bahwa wah ini ada apa begitu ya, ada apa begitu. Jelas ada nuansa-nuansa yang kemudian masyarakat kita tahu begitu kan ya, dengan adanya korupsi seperti itu, wah ini kacau begitu kan. Bahkan ya guyonan-guyonan dari dari grup ke grup mengatakan begini. Guru bertanya kepada muridnya, apa bedanya zakat dengan pajak? Maaf ya, apa bedanya zakat dengan pajak? Murid menjawab, ya, zakat adalah harta yang diambil dari orang kaya raya lalu diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan pajak adalah uang diambil dari fakir miskin lalu diberikan kepada orang kaya. Melihat dari realitas ini kan semuanya uang rakyat, uang pajak yang dikelola oleh yang diambil oleh mereka begitu. Bahkan ini terancam ya, susul Harvey Moss jadi tersangka, ini peran sesungguhnya Sandra Dewi atas kasus korupsi. Banyak sekali kritikan-kritikan kepada Sandra Dewi hari ini yang kemudian pamer sana sini ya, punya jet pribadi dan sebagainya begitu, tapi pada realitasnya kalau memang mereka punya bisnis, oke lah, tidak menjadi masalah. Kenapa kok masih korupsi dan sebagainya begitu kan. Ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Bahkan ya Harvey Moss ya dan Herlina Lim menjadi tersangka melakukan korupsi setelah 7 tahun. Siapa yang melindungi ini semua? Bayangkan, dia korupsi selama 7 tahun ya bersama bersama Herlina Lim. Jadi kita tahu ya Herlina Lim yang terkenal dengan dengan mewahnya begitu kan ya. Bahkan tidak jarang begitu ketemu dengan para artis sana sini, dianggap Gracie Rich ya. Dan bahkan sekarang kita lihat saja 7 tahun membanggakan mereka, pamer sana sini begitu kan, rumahnya mewah, tapi pada ujung-ujung dibalik ini semua melakukan tindak pidana korupsi begitu kan. Orang diajari teori sana sini begitu kan. Orang diajari berbisnis secara teori sana sini satset jadi begitu. Tapi di ujung-ujung mereka ada melakukan tindakan korupsi di situ begitu. Ini uang rakyat loh, uang rakyat, semuanya uang rakyat di situ begitu. Maka sangat-sangat disayangkan. Bahkan tidak hanya itu, kenapa podcast dari Kaisang bersama Herlina Lim yang sudah dihapus dari YouTube, ada apa ini begitu kan? Publik itu menjadi penasaran apa isi podcast ya yang bersama Herlina Lim di situ yang terjerat korupsi 207 triliun bersama suami Sandra Dewi ya. Kaisang disebut-sebut di situ begitu kan dalam podcast itu ya. Kenapa kok dihapus? Ini menjadi penasaran begitu kan, sehingga ada dugaan-dugaan kuat yang terjadi selama ini. Siapa yang bermain di balik ini semua begitu kan ya. Mereka pamer sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya mereka korupsi begitu kan, sebanyak 271 triliun. Bayangkan 270 triliun, angka yang fantastis. Mereka lihat saja orang-orang mereka begitu kan. Apakah ada orang Yamannya ya yang kemudian dituduh sebagai orang yang tidak demokratis, dituduh sebagai orang yang kemudian pragmatis begitu kan ya. Dan bahkan satu-satunya adalah banyak yang mengatakan ya kita lihat saja bahwa orang-orang Yaman selalu salah di mata mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini harus diingatkan kepada siapapun, kepada bangsa kita begitu kan ya. Siapapun yang korupsi itu adalah kita harus benar-benar lawan begitu kan. Harus benar-benar kita kawal begitu. Maka dengan adanya seperti ini pasti ada yang kemudian mendukung begitu kan ya. Karena apa? Karena mereka kaya. Karena apa? Karena ya mungkin satunya adalah nanti akan dibela sana sini, tim hukumnya sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya orang korupsi masa diberikan kuasa hukum di situ begitu kan. Ya jalan satu-satunya kan semuanya kan butuh uang begitu kan. Bertahun-tahun nikmati korupsi 271 triliun ya, Harvey Moss dan Sandra Dewi terancam dimiskinkan aset.
Maka kenapa harus Anies Baswedan menjadi presiden? Karena janji dari seorang Anies Baswedan, apabila ada yang korupsi maka mereka akan disita asetnya, akan dimiskinkan asetnya, bahkan mereka dengan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di KPK begitu kan akan ditingkatkan oleh Anies Baswedan, bukan menaikkan gaji begitu kan ya. Apa-apa harus dinaikkan gaji karena mereka tidak puas katanya begitu kan ya. Terjadi korupsi sana sini. Masa yang korupsi itu adalah orang-orang mereka, yang naikkan gaji adalah KPK begitu kan. Yang menaikkan gaji adalah orang-orang KPK. Jadi kan salah besar di situ begitu kan. Ya, orang-orang yang tertangkap korupsi di situ harus dimiskinkan, aset-asetnya harus dirampas mereka begitu kan. Ini jalan satu-satunya mengapa harus Anies Baswedan, dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, selesai sudah urusan mereka begitu kan ya. Ya, uang korupsi 207 triliun pasti dimiskinkan, pasti dirampas mereka aset-asetnya begitu. Tapi ya wallahu alam ya, kalau kita bangsa kita sebenarnya rakyat Indonesia diberikan pemimpin yang baik yang bisa memberikan kesejahteraan, malah dituduh sana sini begitu. Ini sangat-sangat disayangkan. Jadi artinya apa? Kalau sudah seperti ini 270 triliun itu uang rakyat begitu kan. Uang rakyat di situ begitu. Uang kita begitu kan. Masa kita tidak merasa begitu kan? Jadi kalau Anda ya ingin melihat bahwa negara kita, bangsa kita, rakyat kita tidak sejahtera, Anda coba belanja ya di manapun begitu kan. Coba Anda beli beras ya, bawa uang 100 ribu lah. Beli beras, beli sembako ini, beli itu, beli ini, beli itu dan sebagainya. Kalau Anda merasa mereka apa yang Anda beli adalah mahal, berarti Anda kurang sejahtera di situ begitu kan. Ada yang salah dalam pengelolaan negara kita begitu kan. Jadi sekarang itu orang-orang yang tidak mau dinasihatin ya pasti punya alibi besar mereka begitu kan. Sangat-sangat disayangkan dengan seperti ini begitu kan. Maka saya katakan sejak awal ini punya tanggung jawab besar kepada bangsa kita. Kita harus kawal siapapun yang korupsi begitu kan, tidak hanya ini dan itu. Mari kawal bersama bahwa orang-orang itu harus benar-benar dicobloskan ke penjara begitu kan ya. Maka harus ya dijebloskan ke penjara di situ begitu. Maka jalan satu-satunya adalah bagi kami adalah nanti begitu kan, siapapun orangnya kita harus benar-benar adil ya. Jangan sampai penegak hukum dikit-dikit disuap mau, dikit-dikit disuap mau begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.